Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Mukhtasar Al-Kabair, ringkasan tema luas tentang dosa-dosa besar. Ketika diberikan nomor, teringkas menjadi 76, walaupun itu bukan pembatasan. Sekarang kita masuk di halaman 18 pada poin Atsaniyah Asroh ke-12, temanya Az-Zina, pembahasan tentang zina. Nanti akan dibacakan beberapa ayat. Silahkan ambil mic-nya, siapa nanti membacakan ayatnya. Wa ba'duhu akbaru, ayo cepat diambil. Wa ba'duhu akbaru isman mim ba'din. Wa ba'du, dan sebagian dari zina, akbaru isman, ada yang dosanya lebih besar, mim ba'din, daripada sebagian yang lain. Artinya dosa zina itu tidak satu macam, tapi banyak macam. Pertama, nukilan surah Al-Isra 32. Nanti dilanjutkan Al-Furqan yang ke-68. Dilanjutkan lagi dengan surah An-Nur yang ketiga. Kepada qari disilakan. وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Masyaallah. Zina, suatu kata yang sudah menjadi bahasa kita. Mendengar kata zina, sudah tergambar pergaulan bebas laki-laki perempuan. Kata zina juga berkesan adanya potensi kehamilan sebelum pernikahan. Sampai tersebar juga ada istilah anak zina. Orang-orang memberi nama, nah, nama itu benar salahnya bisa dikoreksi. Apa yang dikenal di masyarakat? Anak hasil perzinaan, sering diberi nama apa? Anak zina, pone. Anak haram, pone. Anak kowar, apa ne? Anak jadah, apa ne? Nama malih?
berkesan anaknya ikut cacat. Betulkah anaknya ikut cacat? Tentunya tidak. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi yang dilahirkan itu fitrah. Keadaan pertama dicipta jelas belum ada noda, belum balik kok mati surga. Tapi karena penyebabnya itu adalah haram, sehingga anak yang sebenarnya suci pun juga ikut terbawa. Itu diantara resiko dari zina. Juga dampaknya bisa kepada pribadinya, menyebabkan bisa kehilangan iman, bisa berdampak kepada keluarganya, nama besarnya bisa tercoreng. Juga akan berdampak kepada lingkungannya. Bila itu merajalela, timbul penyakit yang nggak ada obatnya, sehingga untuk kepentingan medis harus steril. Bisa jadi ada penyakit dari sebab perzinaan. Dan puncaknya raja zina namanya homo, pelampiasan syahwat laki dengan laki dan dampaknya perempuan dengan perempuan. Itu bumi akan diangkat tinggi-tinggi, dibalik, dijatuhkan, dan dihujani batu dari atas. Umat Nabi Lut yang seperti itu, sebagian kisah mengatakan menjadi laut mati yang itu baunya sangat tidak enak, atau dampak-dampak yang lain, ada penyakit yang tidak ada obatnya. Zina itu berkesan-kesan. Ketika ada yang bertanya, zina itu apa? Karena ada istilah zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki, ada zina kelamin. Apa itu zina? Ketika didefinisikan, zina adalah perbuatan laki-laki dan perempuan menyebabkan anak tapi belum lewat pernikahan. Itu bila didefinisikan demikian. Zina adalah perbuatan laki-laki perempuan menyebabkan anak tapi tidak melewati pernikahan syar'i. Bahasa lain jima, bahasa lain khitan ketemu khitan, tapi semuanya tidak melewati pernikahan yang sah. Itu zina. Kemudian adanya zina mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Itu adalah perbuatan yang bisa mengarahkan kepada zina kelamin. Karena zina kelamin itu berproses, dan semua proses yang bisa mengantarkan ke sana ketika dilakukan, karena hasilnya zina, pengantarnya juga sudah diberi nama zina, maka itulah alasannya kenapa diberi istilah dengan zina mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dan sebagainya. Dari sekian banyak perkara yang mengantarkan kepada perzinaan kelamin, di sana ada mata, mulut, telinga, tangan, kaki, mana yang paling dominan? Bila dikatakan benih, mana benih yang paling menghasilkan perzinaan kelamin? Apa? Mata. Karena mata termasuk anak panah beracun dimiliki iblis. Dari sekian banyak anak-anak panah beracun yang itu memiliki
daya keracunan yang paling dahsyat daripada tangan dan kaki, atau tangan, kaki, mulut itu sebagai dampak dari mata. Sehingga terungkap pada sebuah ungkapan, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Apa maksudnya? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kali. Apa? Kau jelungup tipu. Dari mata turun ke hati. Bila hati sudah terkena anak panah beracun iblis, ini pengaruhnya dahsyat. Karena semua gerak badan manusia itu dikendalikan oleh hati, sebagaimana pesan Nabi SAW, wa inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadal jasatu kulluh ala wahya al qalbu. Di badan manusia ada segumpal darah, bila baik sekujur tubuh baik, bila jelek sekujur tubuh juga jelek. Apa segumpal darah itu? Hati. Maka daripada itu mata pengendaliannya Allah sudah memberlakukan dengan perlakuan khusus. Dapat tahu ayatnya? Memberlakukan mata dengan pemberlakuan khusus, minimal ada 2 ayat. Apa ayat itu? Yuk, siapa bisa membacakan? Yuk, siapa yang jawab? Surah An-Nur. Fadhil. Ya itu, serahkan mic-nya biar suaranya kencang. Fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن
عليهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Masykur. Itu dua ayat yang ke-30 sampai 31 dari surah An-Nur. Allah perintahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu kepada mukmin yang laki-laki menundukkan pandangan matanya, khusus disebutkan, dan jaga kehormatannya, artinya tidak zina. Demikian juga diperintahkan kepada perempuan yang beriman juga supaya menundukkan pandangan matanya, jaga kehormatannya. Ditambah kepada perempuan, tubuhnya adalah aurat supaya ditutup, gak boleh tampak kecuali yang boleh untuk ditampakkan. Sampai langkah-langkah kaki pun juga supaya dijaga, jangan dipukulkan supaya memancing perhatian akan adanya perhiasan sehingga timbul petaka. Bahkan untuk perempuan diperintahkan untuk banyak tinggal di rumah. Untuk perempuan diharamkan tabaruj, sufur, bersolek, buka-buka aurat. Bahkan ketika safar pun harus ada mahram. Sampai suara mulut pun juga demikian. Wala tahdha'na bil qaul, jangan diindah-indahkan. Kenapa? Itu semua bisa memancing kepada perbuatan zina. Maka apabila mata liar memandang yang bukan haknya, itu namanya zina mata. Ada rasa tertarik, hatinya membayangkan melayang-layang sampai ngitung usuk, ngelamun, membayangkan indah, itu zina hati. Mendorongnya kaki melangkah menemui siapa yang dicari, itu zina kaki. Ketemu lalu ngomong, sapa, kenal, tujuannya ke sana, itu zina mulut. Akhirnya lama-lama kenal akrab, salaman, dan tangan bergerilya berikut-berikutnya, itu zina tangan. Apabila laki perempuan sudah dewasa bukan mahram, berduaan, siapa ketiga? Setan. Bila sudah begitu nanti akan dikuasai, sehingga yang zina khitan dengan khitan, itulah puncaknya zina. Dan itu menyebabkan rasa malu hilang, karena alatnya adalah kemaluan. Bila sudah tidak ada rasa malu, hilang iman, karena al-haya'u minal iman. Bila sudah hilang iman, hilang kendali, karena malu itu rem, iman itu rem. Gak ada rem, jalan di gunung, naik turun, berjurang, bisa kejebur jurang, hancur. Nah, itu arahnya itu ke sana, tema pembahasannya. Dan kita diberitahu fitnah Bani Israel itu harta dan syahwat. Punya harta untuk makan kuat, ujung-ujungnya adalah kebutuhan laki perempuan, puncaknya zina. Umat ini pun juga sama. Yang pesan Nabi SAW, sepeninggalku tidak ada fitnah yang paling berat dirasa laki daripada difitnah adanya perempuan. Arahnya itu ke sana. Dan itu merupakan fitnah yang paling menggoda, paling banyak memakan kurban. Makanya Islam telah memberikan antisipasian, bukan sebatas zinanya yang dilarang, pengantarnya pun juga sudah dilarang, sejak dari mata dan berikutnya. Semuanya ada ayat telah menjelaskannya. Itu mukadimah yang betul kita sampaikan, tema tentang pembahasan urusan zina. Apalagi sekarang sudah zamannya handphone. Siapa yang tidak memegang handphone? Oh, ngacung kabeh lah ya. Apanya nek pondok raulah ya ngacung kabeh. Ya ngacung kabeh, kondangan disita nanti ya. Tapi coba ketika di liburan di rumah, apa yang dicari?
Cukupkah handphone hanya untuk tulisan dan halu-halu? Internet yang menjadi kunci pencarian, dan itu mulai mekar merata sejak adanya corona. Anak-anak sekolah diliburkan, akhirnya belajarnya online, materinya suruh cari di internet. Nah, disitulah mereka didekatkan kepada media. Apa yang disuguhkan? Yang paling banyak adalah perbuatan hewan. Semisal ayam jago ngejar ayam babon, jima. Banyak manusianya sudah tidak punya rasa malu seperti itu. Ayam jago ngejar ayam babon, jima. Wedhus lanang cetok wedhus wedok, wok. Ah, begitulah ya. Nek sing ngono kuwi pitik, ngono ki wedhus maklum, tapi sing ngono ki manusa masalahe. Gayanya bisa 1000 gaya. Lek kambing gayanya ya mek ngono kuwi. Ayam pun juga demikian. Lah manusa bisa berhias. Seperti apa resikonya? Nah, itu ketika liburan apa sing jadi kegiatan di rumah kalau bukan pegang itu. Nah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Jangankan kok di rumah, nek pondok dijenguk orang tuanya saja gitu, alasannya kangen, begitu orang tuanya jatuh, orang tuanya datang sing digoleki HP ini loh ya. Tutuk jajani. Sing digoleki apa? HP ini. Sudah merasuk kemana-mana. Itu mengerikan. Dan itu dampaknya bahaya sekali. Itu andalan dari iblis. Iblis itu punya tentara-tentara untuk mengadakan pengrusakan semua bidang. Ketika masing-masing melaporkan akan kerjanya sukses, maka dikatakan, ah kamu belum apa-apa, kamu belum apa-apa. Sampai yang lapor, saya sukses menceraikan suami istri, baru dipeluk, baru engkau anak buahku. Kenapa kok begitu? Orang berkeluarga sudah pernah jima, lalu dipisah ketika kangen, itu paling menggoda. Ketika tidak punya, kan zina nanti jadinya. Itu sudah beresiko. Itu sangat membahayakan sekali. Makanya pembahasan zina ini pembahasan yang penting, dan orang tua harus betul-betul memperhatikan. Jangan diberikan keleluasaan anak untuk memegang HP. Dengan kesan global itu bahaya. Dengan kesan global itu adalah bahaya. Dan bahasa semisal. Itu tadi mukadimahnya yang betul kita sampaikan. Berikutnya setelah kita kenal seluk-beluk zina, insyaallah gambaran globalnya seperti itu. Berikutnya kita akan memperinci, lalu pada judul tadi bahwasanya kadar dosa zina itu ternyata bisa berbeda-beda. Tadi telah dibaca nukilan surah Al-Isra yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, dan kalian jangan mendekati kepada perbuatan zina. Pengantarnya zina jangan kamu dekati. Sejak mata memandang yang bukan haknya, berpikir di hati tentang kesan indah lawan jenisnya, kaki melangkah mengantarkan untuk menjumpainya, ketika ketemu lisan akan terbuka untuk menyapanya, ketika sudah demikian tangan tidak ketinggalan untuk disodorkan bersalaman dengannya. Bila sudah begitu, nah mereka nanti akan bercayang-cayangan. Apa sih cayang-cayangan iki? Boleh nek kamus ya renek, tapi lek kamus muda baru ada. Itu pengantarnya nggak boleh. Dan sekarang sudah sangat banyak sekali. Sampai anak-anak SD pun juga banyak yang sudah tidak joko, nggak perawan lagi. Kenapa? Ya sudah kena penyakit itu. Maka semakin marah saja
anak-anak perempuan 10 tahun sudah jadi ibu. Semakin di-share berita seperti itu. Menggambarkan apa? Yang di permukaan itu sudah ada, di bawah permukaan itu lebih mengerikan. Yang di permukaan sudah ada, berarti di bawah permukaan itu sudah lebih mengerikan. Makanya semua perkara yang bisa mengantar kepada zina itu hukumnya itu adalah haram. Maka memegang HP yang bisa mengantar ke sana juga sama. Innahu sesungguhnya zina, karena ada zina, fahisyatan perbuatan keji, wasa'a dan sejelek-jelek sabilan jalan keluar yang ditempuhnya. Kemudian yang kedua, nukilan surah Al-Furqan yang ke-68, tanda ibadur rahman, hambanya Allah zat yang Ar-Rahman akan mendapatkan kasih sayangnya. Nama Allah Ar-Rahman, Allah dari dua nama yang terbesar. Kalau nama diperhambakan kepada Allah, kepada Ar-Rahman, berarti orang mendapatkan kemuliaan lebih. Apa isinya? Waladina, mereka adalah orang-orang yang la yad'una, tidak menyeru ma'allah, bersama Allah, ilahan akhar, sesembahan yang lain. Berarti bertauhid, tidak syirik. Kesyirikan yang paling banyak adalah beramal soleh cari sanjungan, agama untuk cari dunia. Termasuk kesyirikan yang paling banyak terjadi ialah orang beragama dengan hasil ngarang bid'ah yang merajalela, itu termasuk kelasnya kesyirikan. Kesyirikan yang paling banyak juga adalah ketika doa kepada Allah titip orang yang sudah mati, maka maraknya, ramenya kuburan. Bahkan doa sudah dimasuki bisa syafaat Rasul lahul al-Fatihah, untuk mendapatkan syafaat Rasul agar Rasul mengadukan kepada Allah, Rasul dihadiahi Fatihah dulu. Itu kan juga bentuk kesyirikan yang masuk di dalam doa. Maka singkirkan semua macam kesyirikan. Tanda yang lain, wala yaqtuluna nafsal lati haramau illa bil haq. Hamba Allah yang Maha Rahman adalah mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali jiwa itu memang dihalalkan untuk dibunuh. Yang boleh melaksanakan pembunuhan itu adalah waliyul amri. Zina, mohson, rajam, waliyul amri. Murtad, waliyul amri. Membunuh, kisos, waliyul amri. Membuat irhab, teror di masyarakat, pengedar narkoba membahayakan, bila pengadilan memutuskan bunuh, boleh dibunuh, itu juga waliyul amri. Pemberontakan juga waliyul amri yang membunuhnya. Itu diantara pembunuhan yang boleh, selebihnya tidak boleh. Demikian juga wala yasun, mereka tidak zina. Nah, pembahasan zina muqaddimah sudah kita sampaikan panjang lebar. Faman yaf'al dzalika, wa man barang siapa yang yaf'al dzalika, melakukan itu perbuatan-perbuatan yang haram tadi, yalqa asama, dia terjerat, terperosok di dalam dosa. Tentunya dosa yang sangat besar, menyebabkan amal soleh harian bisa mental. Karena syarat amal soleh harian diterima adalah dengan dijauhinya dosa-dosa besar, sebagaimana pesan Allah Ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyatikum, aw kama qala ta'ala, ila akhir ayat. Jika kamu bisa menjauhi dosa besar yang kamu dilarang, zina diantaranya, dan perbuatan dosa besar untuk mendatangkan harta, riba, makan harta anak yatim, termasuk korupsi, dan juga yang lain-lain, syirik raja, perbuatan dosa besar. Karena resiko syirik, nggak diampuni dosa, nggak diterima amal soleh, dihancurkan yang sudah dikerjakan, diputuskan neraka, nggak ada penolong yang mengentaskannya, surga haram. Nah, itu ngeri. Jika itu semua kamu jauhi, nanti amal soleh harianmu akan menjadi penggugur dosa. Karena innal hasanat yudhibna as-sayyi'at.
Berikutnya nukilan surah An-Nur yang ketiga. Az-zani, laki-laki yang menjadi pezina. La yangkahu, tidak boleh menikahi illa kecuali zaniatan, perempuan yang juga pezina. Au musyrikat, atau perempuan musyrik. Demikian juga zaniatu, perempuan pezina, la yangkihu, tidak boleh menikahi kepada perempuan pezina illa zan, kecuali laki-laki yang juga pezina. Au musyrik, atau laki-laki musyrik. Wa khurima, dan itu diharamkan dzalika, hal itu alal mukminin, kepada orang yang beriman. Itu 3 nukilan ayat yang sangat jelas. Berikutnya kita membaca hadis-hadisnya. Silakan disimak dengan baik. Mufradatnya tulis supaya nggak lupa, nanti dibaca berulang-ulang. Karena tidak diulang-ulang nanti ilmu itu hilang. Baca berulang-ulang. Jangan selesai diletakkan apa mengke, buh lali. Itu bahaya. Harus diulang-ulang. Wa qala nabiyyu, dan bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biasakan bersalawat. Nanti akan Allah memberikan 10 kali sholawatan. Apa kandungan sholawat? Allah memberi sholawat berarti minimal memberi 3. 1, sanak sanjungan. 2, tazkiyah, rekomendasi, pernyataan wong ki wong apik. Ini pernyataan dari Allah, rekomendasi. Allah mau merekomendasikan. Yang ketiga adalah ampunan. Berarti diberi sholawat, berarti diberi sanjungan, rekomendasi, dan ampunan. Nah, maka bersolawat fadilahnya besar. Maka biasakan untuk bersolawat. Wasuila, dan beliau ditanya, ayud dzambi, dosa apa a'dhamu, sing paling besar? Waqo, jawabnya, anta jala, bahwa kamu menjadikan lillah, buat Allah, niddan, tandingan. Wawa, sementara Allah khalaqaka, yang mencipta kamu. Apa contoh masyarakat membuat pesaingan buat Allah? Allah yang membuat syariat, kutin manusia paham dan tunduk, ternyata mereka bikin syariat sendiri. Itu bid'ah yang dikarang. Itu syirik. Banyak kan di masyarakat? Banyak. Contohnya yang tren saja, sholawat itu satu. Apa? Sholawat Ibrahimiyah. Apa sholawat karangan? Sholawat Badar, sholawat Tibul Qulub, sholawat Jibril, sholawat Tijaniyah, sholawat Nariyah. Banyakkah itu di masyarakat? Banyak. Itu kesyirikan itu. Karena membuat syariat baru. Sholawat termasuk bagian dari syariat. Mestinya belajar mengamalkan, tapi dia membuat syariat tandingan. Yang kayak begitu jumlahnya terlalu banyak. Itu dosa yang paling besar, membuat tandingan buat Allah. Bahwa sementara Allah khalaqaka, yang mencipta kamu. Allah, ia tanya lagi, summa ayyun, lalu apa lagi? Qala, jawabnya, antaktula waladaka khasyata ayyat amma ma'aka. Antaktula, bahwa kamu membunuh waladaka, anakmu, khasyata, karena khawatir, ayyat amma, anak makan ma'aka, bersama kamu. Merasa gak iso ngingoni anaknya dibunuh. Atau sebab-sebab yang lain. Kalau ia tanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Allah, jawabnya, antuzaniya khalilata jarik, bahwasanya kamu berzina dengan istri tetanggamu. Keluarga A suaminya sedang pergi, keluarga B istrinya sedang pergi, masing-masing di rumah padha buka cendilo, sawang-sawangan, tertarik, kangen, lama-lama terjadi perbuatan dengan tetangga.
sama-sama zina itu luwih gede. Karena tetangga itu punya hak untuk berbuat, untuk diperbagusi. Tetanggamu. Tidak sempurna iman satu dari kamu sehingga dia menjamin aman akan tetangganya. Lah zina itu kan merusak keamanan, bukan menjamin aman. Itu dosanya lebih gede daripada semata zina. Itu mengerikan. Berikutnya tadi hadisnya takhrijnya sebagaimana sudah berlalu. Sahih Bukhari ada. Wa qala, dan juga bersabda alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, tidak berzina orang yang zina, khina yazni, ketika berzina, wa huwa mu'min, di mana dia sedang punya iman. Ketika iman sedang ada di tubuhnya, iman itu seperti rem, sehingga kendaraan terkendali, syahwatnya terkendali, maka dimudahkan mata tunduk, enggak nyawang yang bukan haknya, dan mencukupkan dengan apa yang dimilikinya. Bila tidak, dia berpuasa atau kegiatan yang bisa mengalihkannya, sehingga dia tentram dengan keselamatannya. Itu namanya imannya hidup. Bahkan kawula muda dirayu perempuan yang punya kedudukan tidak mempan, dia mengatakan ini akhafullah. Semisal Nabi Yusuf berkesempatan untuk digoda. Seringnya perempuan yang dicari sekarang mencari, yaitu Nabi Yusuf. Makanya apabila ada laki-laki dirayu perempuan yang punya daya tarik semua sisi, dia mengatakan ini akhafullah, berarti imannya kuat. Karena tidak zina, orang yang zina ketika zina imannya berfungsi. Kalau ada gejala iman tapi kok zina, berarti dikala itu imannya sedang copot. Semisal punya baterai senter, pantasnya gelap-gelap dengan dinyalakan, dia tidak nabrak-nabrak. Tapi nyekel senter pagah nabrak-nabrak. Kenapa? Senternya mata. Ya gitulah, imannya tidak berfungsi. Wala yasriku as-sariku, tidak mencuri orang yang mencuri, khina yasriku, dikala mencuri, wa huwa mu'min, dia itu iman. Kalau sedang iman, ada barang yang berpotensi untuk diambil, dia tidak mengambil. Tampak saja tidak mengambil, barang jatuh ia ambil untuk ia jaga, ia umumkan. Apalagi barang itu sembunyi, jelas tidak ia cari. Apa yang mendorongnya? Keimanan. Tapi kalau nggak punya iman, jangankan tampak, sembunyi saja dicari. Jangankan lena, dijaga saja, jak gelut disik, dirampok, dibegal dan macam-macam. Menunjukkan sedang lepasnya iman. Wala yasrabul khamra khina yasrabuha, dan tidak meminum khamr khina tatkala yasrabu, meminumnya, wa huwa mukmin, di mana dia itu sedang beriman. Lek beriman itu enggak minum khamr. Ngaku beriman kok minum khamr, dikala itu imannya sedang copot. Berapa macamnya khamr? Banyak. Di dalam rokok banyak khamrnya. Dalam narkoba punya dampak yang sejalan, bahkan bisa lebih parah daripada bahaya khamr itu sendiri. Kalau yang lebih ringan saja sudah haram, apalagi yang lebih berat. Sementara berapa banyak orang Islam ternyata mengkonsumsi khamr yang itu diramu di dalam rokok. Karena mbako itu rasanya gak karuh-karuan, bila sudah disemprot dengan khamr tertentu nanti rasanya sama. Makanya rasa aroma rokok pabrik A, walaupun tembakonya berbeda-beda ampek arumnya, tapi bila sudah diolah nanti rasanya sama. Kenapa? Ada bumbunya. Apa itu bumbunya? Khamr. Di dalam hal itu juga ada dampak-dampak yang lain-lain.
Sampai diwajibkan oleh pemerintah tulisan peringatan rokok apa? Awas rokok membunuh. Itu bahaya. Makanya tidak mengkonsumsinya. Ketika mengkonsumsinya di mana dia itu punya iman. Apabila ngaku beriman kok mengkonsumsinya dikala itu imannya sedang copot. Nah sekarang hadis berikutnya, gambaran copotnya iman seperti apa? Waqala dan bersabda alaihi salatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ketika zina berzina al-abdu seseorang, kharaja keluar minhu dari orang tadi al-imanu imannya. Hewan yang kadang berada di rumahnya, yang kadang lepas lari-lari ke sana kemari, ketika kepergok juga lari sembunyi menuju ke rumahnya di pantai. Binatang itu apa? Apa? Omai kaya omai bekicot tapi di laut, di pantai, apa? Itu kan punya rumah, kadang dia masuk, kadang pergi, ya kan? Jadi itu untuk memudahkan pemahaman, iman itu bisa masuk, bisa keluar. Bisa masuk, bisa keluar. Ketika isinya ada di dalamnya, berarti rumahnya bisa berjalan, karena ada yang membawanya. Tapi ketika isinya sedang tidak ada, dia diam saja, hanya kayak cangkok saja. Apa? Kiongnya. Atau yang semisal. Itu sebuah tamsil. Iman kadang ada di tubuh, kadang lepas, kadang di tubuh, kadang lepas. Fakana maka ada iman itu alaihi terhadap orang yang zina itu kadzullah, seperti menggantungnya awan. Menggantung seperti awan. Awan itu apa? Suasana langit cerah, membiru, dari jauh tampak ada hembusan angin datang putih-putih yang ada di atas. Apa itu? Awan. Jadi itu ketika orang itu sedang punya iman, itu ada di dalamnya. Ketika sedang melakukan dosa, imannya lepas, berada di atasnya, copot. Kadullah, menggantung seperti awan. Wa idzal qala, ketika dia itu mencabut, meninggalkan minha dari dosanya dengan tobat, roja imannya masuk lagi, ilai kepada dia al-iman, imannya masuk. Nah gitu, iman kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar. Iman tidak mau menyatu dengan badan bila badan melakukan dosa. Mata dosa, imannya keluar. Tangan dosa, imannya keluar. Mulut, tangan, kaki dosa, imannya keluar. Sedang zina, imannya keluar. Mencuri, imannya keluar. Minum khamr, imannya keluar. Gak tobat nanti balik lagi. Nah kita nggak bisa menjamin bisakah iman itu akan kembali. Bila matinya imannya sedang keluar, mati dalam keadaan apa kalau gitu? Mati pas zina, mati pas ngerampok, mati pas melakukan dosa itu, imannya kan belum kembali. Sementara orang selamat, orang yang beriman itu sedang keluar, matinya dalam keadaan imannya sedang keluar. Mati apa kalau begitu? Membahayakan. Makanya iman wajib untuk dijaga. Hadza ala syaratil Bukhari wa Muslim, kesahihan hadis ini standar persyaratan kesahihan yang ada di Bukhari dan Muslim. Berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu ada tiga, la yukallimuhumullah, la yukallimu tidak mau mengajak bicara, hum kepada mereka, Allah yaumal qiyamah.
Artinya Allah tidak mau mengajak bicara isinya kasih sayang. Kalau mengajak bicara sebagai hardikan, ya. Semisal zuku adzabal harik, rasakan siksa yang membakar. Allah bicara isinya hardikan. Tapi bicara isinya kasih sayang, nggak mau. Ada 3. Allah tidak mau mengajak bicara dia, bicara kasih sayang. Bila ada pembicaraan ya bicara hardikan, bicara murka, bicara laknat. Allah bicara sesuai dengan keagungannya. Siapa 3 orang yang tidak diajak bicara kasih sayang oleh Allah di sini? Ditambah wala yuzakihim, Allah juga tidak mau membersihkan dosa-dosa mereka supaya kebaikannya berkembang. Wala yanzuru ilaihim, Allah juga nggak mau memandang. Allah memandang, tapi di sini memandang kasih sayang, ya Allah tidak mau. Tapi memandang dengan murka, iya. Walahum adzabun alim, buat mereka siksa yang pedih. Ngeri kalau begitu. Ini tanda-tanda dosa besar. Apa tanda dosa besar? Dijelaskan ancamannya, semisal enggak diajak bicara, enggak dipandang, enggak dibersihkan dosanya, dan akan dikatakan rasakan siksa yang membakar. 3 orang itu, pertama syaikhun zanin, sudah tua renta masih zina. Zinanya masih muda, bisa jadi karena tidak kuat menahan syahwat. Zinanya sudah tua, berpotensi syahwatnya itu sudah menurun, bahkan bisa hilang. Tetapi nafsunya yang tidak mau berhenti, sehingga panggah ngengkel. Nah begitu, bahkan matinya sedang zina. Matinya sedang zina, bisa jadi begitu. Jadi kalau begitu, zinanya anak muda sama zina orang tua itu beda. Zinanya orang sudah tua renta itu lebih gede. Kenapa? Nggak ada penerung zina masih zina. Kalau gitu memang dosa itu menjadi hobi, bukan permasalahannya nggak kuat nahan syahwatnya, tapi hobi. Yang kedua, wa malikun kadzab, raja pendusta. Yang ketiga, wa'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Sombongnya wong sugih, sombongnya wong miskin. Sombong sama-sama nggak boleh, tapi kadar dosanya sombongnya wong miskin lebih besar. Kenapa? Nggak ada modal masih sombong. Nggak ada modal masih sombong. Nanti kenemenan kalau begitu. Nah itu rawahu Muslim. Berikutnya waqala, dan bersabda alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan para istrinya orang yang keluar jihad fisabilillah. Para suami keluar jihad, para istri di rumah. Itu nilai kehormatannya alal qaidin, di depan orang yang mereka tidak keluar ke medan jihad. Qaidin itu duduk, artinya tidak berangkat jihad, artinya di rumah saja. Walaupun tidak duduk, ya kerja ini itu, mana duduk ini adalah tidak keluar ke medan jihad. Itu kahormati ummahatihim, seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi masyarakat yang tidak ikut terjun ke medan perang, ketika mereka bersikap kepada para perempuan yang istrinya, yang suaminya sedang jihad, maka sikap mereka harus hormat seperti ibunya. Bukan cari kesempatan, alhamdulillah laki-lakinya lungo tak grill ya. Dan cerita ngeres ini ada, dan itu cerita bohong. Apa itu?
Nabi Dawud punya tentara, sing tentara itu istrinya cantiknya pol. Nabi Dawud tertarik, lalu direkayasa. Apa? Suaminya ditugaskan perang. Nek ngomah istrinya digerilya. Ngeri enggak kisah Israiliyat ini? Menuduh hina pada Nabi Dawud. Tak kirim ben mate rondone tak luroni. Bahaya kan? Itu kisah Israiliyat itu. Tidak benar sama sekali. Nabi itu maksum. Enggak ngerebut bojone wong. Jadi begitu kedudukan seorang istri ketika suaminya keluar ke medan jihad. Masyarakat harus menghormat perempuan tadi karena ditinggal pergi oleh suaminya, seperti mereka menghormatnya anak kepada orang tuanya. Berarti hormat, menjaga, tidak usil, tidak jahil. Makanya suatu kesempatan ada orang itu mengadu salah pada Nabi SAW. Dia pedagang kurma, pembelinya seorang istri yang suaminya sedang perang. Kata si pedagang, di dalam kurmanya lebih bagus. Ternyata itu siasat biar masuk rumah. Ketika masuk rumah, nah dia menjamah, menodainya, entah memegang atau memeluk atau mencium atau senada itu. Fitrah keimanannya berontak, itu dosa. Maka dia tidak kuat menahan dosa, langsung lari menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum saya, hukum saya, hukum saya. Nyapo? Diceritakan. Di situ Nabi SAW enggak semata memberikan solusi, tetapi lebih menekankan besarnya bahaya. Jadi sikapmu ngono ya. Dia sudah menyabarkan harus mandiri, kesepian, ditinggal suaminya perang, perlakuanmu ngono ya. Sudah merasa salah di ngono nih, tambah apa? Tambah susah. Berarti bahasa di atas menunjukkan itulah kedudukan seorang istri ketika suaminya keluar ke medan jihad. Masyarakat setempat ketika mensikapinya seperti anak menghormati orang tuanya. Berarti kalau sampai ada yang menzinainya, itu dosanya kayak menzinai ibu dewe. Memanfaatkan suaminya pergi, istri yang di rumah ia nodai, itu kayak anak menzinai kepada siapa? Ibunya, karena kehormatannya itu seperti kehormatan ibu di depan anak-anaknya. Nah begitu. Wama min rajulin, dan tidak ada dari seseorang yakhlufu yang mengambil alih rajulan pada orang lain minal mujahidin, yang lain itu sedang keluar ke medan jihad, yang di rumah mengambil alih fi ahli untuk ngopeni keluarganya. Yes mas, budalo perang, saya nak ngomah tak jogone, dijamin aman, karena istrimu buat saya adalah ibu saya. Itu mengambil alih maknanya seperti itu. Ternyata pada kondisi mestinya orang yang tidak perang mensikapi istri yang suami ditinggal jihad itu seperti mensikapi pada orang tuanya, ternyata dia fayahunuhu, mengkhianati, bukannya menjaga tapi malah menzinai fihim, terhadap mereka. Apa resikonya? Khianat seperti itu. Ini bukan khianat kelas biasa, tapi khianat kelas kakap, khianat kelas berat. Apa resikonya? Tidaklah itu semua terjadi illa kecuali wukifa, akan dihentikan orang tadi lahu, untuk suami yang dikhianati, yaumal kiamati, dari kiamat, fayakhudhu, maka suami yang dizolimi, istrinya dinodai tadi, dia akan mengambil min amal, dari amalnya, masya'a, apa yang ia kehendaki. Oh, bojoku tak tinggal jihad, ternyata kamu nodai ya, katanya kamu menjaga aman, kamu khianati ya.
Sekarang kamu kena hukuman apa? Amalnya dicipuk. Ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi, ambil lagi. Berapa sisanya? Gak tahu. Dia punya kesempatan mengambil amal dia semaunya. Fama dzanukum, lalu apa dugaanmu? Hancur kan? Hancur itu. Kalau gitu besar itu, habis-habisan dosanya. Tadi rawahu Muslim. Wa qala dan bersabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atun, ada 4 hal yabghaduhum, murka kepada mereka Allah. Ini termasuk dosa besar karena diancamkan hukuman kerasnya. Siapa? Al-bayya al-khalaf, pedagang sing kakian sumpah, menawarkan dagangnya sumpah, kulit badi 100 sumpah, kulit badi 200 sumpah, obah saobah sumpah. Tidak boleh sumpah kayak begitu, dicabut berkahnya, laknat itu, Allah murka. Kenapa? Bukan tempatnya, barang gede untuk kepentingan yang tidak seberapa. Yang nomor 2, wal fakiru al mukhtalu, orang fakir yang sombong. Di depan sudah kita sebutkan, cuma menggunakan bahasa yang lain. Yang ketiga, wasyekhu azani, sudah tua renta masih zina. Lalu yang keempat, wal imamu al jair, imam yang curang. Bahasa di atas menggunakan bahasa raja yang pendusta. Akhraja an-Nasai wasnatu sahih, mengeluarkan Imam Nasai sanadnya sahih. Berikutnya, wa atamu zina, paling gedenya zina, azina bil anak laki-laki menzinai ibunya. Wal ukhti, saudara laki-laki menzinai saudara perempuannya. Wa mra'atil ab, anak tiri menzinai ibu tirinya. Wabil maharim, dan orang yang masih ada hubungan mahram berzina dengan kemahramannya. Saya tambahkan perbuatan lain yang nilainya juga nilai itu, berkaitan masalah riba. Minimal ada 2 hadis yang itu ada sangkut pautnya, di mana riba itu adalah orang punya transaksi benda-benda ribawi, semisal duit, ketika dihutang oleh orang lain mengembalikannya dengan lebih, itu termasuk riba. Termasuk juga riba enek wong sing nyilih duit 10 juta, jaminane sepeda motor. Duite jolne kawa, sepeda motor selehne numpak sepeda motor juga termasuk riba. Nyilih duit 10 juta, jaminane perhiasan. Ketika memegang perhiasan tinggi berdandan, itu juga termasuk riba. Nilai duit jaminannya sawah ditanduri, sama, itu juga riba. Banyak kan riba? Banyak. Sampai seperti itu. Apalagi zina, apalagi riba, membayarnya itu sampai 1/3. Setiap 1 juta bayar 30.000, 5 juta 150. Berarti nyilih duit 5 juta, mbendino nyiapin duit 150.000. 10 dino 1,5 juta, sesasi 4,5 juta. Berarti duit 5 juta sesasi meh 10 juta. Ini ada di masyarakat, mencekik seperti itu. Itu yang terang-terangan, yang brutal, betul-betul mencekik. Yang halus saja tidak boleh. Apa tadi yang halus tadi? Nyilih duit, memberikan jaminan perhiasan dipakai itu kan nggak berkurang kan, memakai itu juga termasuk riba itu. Karena kaidahnya kullu qardin jarra manfaatan fahuwa
riba. Setiap pinjaman ia ambil, ia tarik manfaatnya. Gara-gara minjami dia dapat manfaat tambah. Numpak sepeda motoring, nggarap sawai, atau pakai perhiasannya, itu riba. Berkaitan masalah itu kita lihat, termasuk mendekati hari raya, tukar duit, setiap 1.000 duit pecah diganti dengan selembar 1.000 umpamanya. Di situ nambah 5.000, nambah 10.000, sehingga 1.000 berbanding 105, 100.000 berbanding 110. Kadang mendekati hari H 100.000 berbanding 120. Gara-gara jasa nyiapin duit anyar disanggup bodoh upamane, itu juga sama riba, itu di masyarakat banyak. Atau orang itu keliling, duit amoh, hentikan saja nanti ditukar, setiap sekian nanti nambah sekian, sama itu riba. Nah ternyata berkaitan riba itu ada yang terjebak dosanya riba masuk kepada dosa perzinahan. Kita baca ar-riba salah satu wasabauna baban. Riba itu ada 73 pintu, macamnya banyak, dan itu bukan pembatasan. Aisaruha, yang paling ringan dosa riba apa? Mislu ayang kihar rajul ummahu, semisal anak laki-laki menikahi ibunya. Ibunya langsung atau ibu tirinya sama saja. Itu walaupun kenyataannya nggak menikah tetapi melakukan riba, yang ngono kuwi resikonya riba. Itu paling kecil itu. Makanya bebaskan dari apa? Riba. Dosa besar. Kelasnya itu kelas zina. Sing dizina mboke dewi. Jatuh ke atas lagi. Dirhamu riba, 1 dirham riba. Ya'kulu rajul, yang seseorang memakan atau memanfaatkan, bukan makan saja, semua fungsi dari barang riba nanti nilainya sama. Wa ya'lamu, sementara tahu itu riba, resikonya asyadu min sitatin wa salasina zainatan, apa itu? Zaniyatan. Jadi 1 dirham, ngerti situ sudah jelas keharaman gara-gara riba, masih dikerjakan, dosanya lebih berat daripada 36 kali zina. Ngeri kan? Loh, ngeri. 1 dirham itu berapa? Sekitar 3 gram perak. Itu 1 dirham sekitar berapa? 3 gram perak. Sekitar digenapkan. 1 gram perak berapa harganya? 4 rial Saudi. Berapa kurs dirupiahkan? 1 rial 4 ribuan. 4.000 ping 4, 16.000 ping 3, 48.000. 50.000 lah digenapkan. Berarti memanfaatkan barang riba, duit semisal 50.000, itu nilai dosanya lebih parah daripada 36 kali zina. Masih banyak kan di masyarakat yang masih riba? Tuh, ngeri. Ngeri. Kenyataannya bank riba masih sana sini, masih berkembang. Ini menunjukkan kan seperti itu kan. Kan seperti itu. Itu mengerikan. Berarti kalau gitu ranjau dosa di dalam alam zina itu bukan sebatas perlakuan zina, di dalam riba pun juga ada yang ancaman kerasnya, diancamkan dosa perzinaan masuk di situ. Itu tadi dalil yang sangat gamblang kepada kita akan besarnya dosa perzinaan, yang itu sangat luas sekali. Maka dengan kita pelajari, semoga Allah jauhkan kita, diri kita, keluarga kita, anak turun kita dari dosa zina, dosa riba, dan yang semisalnya. Semoga Allah memberkahi kita semua dan mengistiqomahkan di dalam kebaikan, sehingga kelak kita layak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tanggapan silakan.
Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.